Indonesia adalah negara agraris, namun bagi sebagian besar daerah, air masih menjadi tantangan besar. Tanpa air, mustahil bagi kita berbicara mengenai ketahanan pangan. Itulah mengapa pengelolaan air menjadi urat nadi bagi pertanian dan juga masa depan pangan kita. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah menargetkan puluhan bendungan dan juga irigasi baru untuk mengairi jutaan hektar sawah di seluruh Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai swasembada pangan. Program ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan irigasi di seluruh Indonesia. Presiden menekankan bahwa ketersediaan air adalah kunci ketahanan pangan nasional dan ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung program swasembada pangan dengan adanya pembangunan bendungan dan irigasi yang menjadi tulang punggung untuk memastikan dapur rakyat Indonesia selalu terisi. Pak Menteri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara Harahap, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk kami. Selamat datang di Bendungan Jeragu. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya juga suatu kehormatan bisa hadir di sini. Salah satu bendungan yang kemudian ini menjadi upaya kita ya Pak ya, untuk meningkatkan pertanian di Indonesia. Boleh kita sambil lihat-lihat Pak Menteri? Bagaimana sejauh ini peran dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk ikut serta membangun ketahanan pangan dengan adanya bendungan-bendungan yang kemudian sudah dibangun? Kalau Kementerian Pekerjaan Umum kan dari sisi ketahanan pangan, swasembada pangan itu fungsinya lebih ke arah bagaimana ada air-air yang ada itu bisa mengalir sampai sejauh-jauh sawah. Air hujan yang turun itu bisa ditampung dan dialirkan untuk sawah-sawah yang sampai yang pada kondisi lain. Sebagian daerah kita kan memang ada hujan, betul. Kita perlu menyatu airnya. Untuk kemudian nanti secara berkala kita alirkan melalui sungai atau melalui daerah irigasi. Baik, nantinya Pak Menteri ini diperkirakan mampu mengairi sawah berapa hektar? Sampai 4.000 hektar plus nanti kita akan siapkan tambahan irigasinya untuk tambahan sekitar hampir 500 hektar. Itu kan nanti akan mengairi total 4.500 hektar. Dengan existing irigasinya sendiri yang sudah ada akan bisa mengairi 4.000 hektar. Jadi kemudian karena bendungannya sudah berdiri, nextnya kita akan menambah jaringan irigasinya tambah 500 hektar lagi. Jadi bendungan ini akan meliputi 3 kabupaten besar, Semarang, Demak, dan Grobogan. Ketiga tempat ini juga butuh air baku. Jadi ini akan kita pakai bendungan ini untuk suplai air baku. Dari sini ada sekitar 1.000 liter per detik yang kita akan bagi menjadi 3 tempat. Yang penting lagi lainnya adalah dia ada pengendalian banjir. Kalau kita berbicara mengenai strategi pemerintah ya, strategi pemerintah untuk kemudian ini mengoptimalkan setiap bendungan yang sudah dimiliki ini apa saja? Tahun 2025 ini kan orientasi pemerintah ada sedikit berubah. Dari yang semula itu memang bendungan, tapi kita Pak Presiden melihatnya bendungan agak direm sedikit. Fokusnya merehabilitasi irigasi, karena itu irigasi itu nggak pernah kita sentuh. Jadi itulah hebatnya Presiden Prabowo. Beliau melihat bendungan memang perlu. Bila tidak mengatakan bendungan nggak perlu, beliau mengatakan bendungan perlu, tapi irigasi juga sangat perlu. Karena tanpa irigasi, bagaimana air di bendungan bisa jalan sampai ke sawah. Kemudian keluar Impres nomor 2 tahun 2025 khusus irigasi. Kejelian Pak Prabowo mengarahkan menteri-menterinya untuk benar-benar bahwa ketahanan pangan itulah memang salah satu program pertanian beliau. Fokus utama ya. Kemudian yang difokuskan bagaimana merehabilitasi irigasi Indonesia loh ya. Jadi dengan ada Impres nomor 2, irigasi selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi bisa dikerjakan oleh
pemerintah pusat. Tidak hanya sebenarnya infrastruktur yang saat ini tengah dibangun ya Pak Menteri, tapi sebenarnya apa infrastruktur tambahan ataupun juga penunjang begitu ya yang juga harus dipersiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghindari mungkin salah satunya ketimpangan akses air dan lain sebagainya Pak Menteri. Ya, selain tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa bendungan ini memang mengandalkan daerah irigasi untuk mengairi ke sawah. Cuman masih bisa cara lain, kita bisa menggunakan sungai terdekat untuk mengairkan ke sawah. Tapi sama, sungai-sungai kita kan sekarang kan karena hulunya hampir semuanya rusak, sehingga kemudian sedimentasi sangat-sangat tinggi. Kita juga harus merehab sungai-sungai ini kan, supaya kemudian daya tampungnya tidak berkurang sama sekali, daya tampungnya lebih baik lagi, sehingga pada saat kita menggunakan sungai, bukan dari irigasi, menggunakan sungai untuk mengalir ke sawah, itu prosesnya pun bisa berjalan dengan sempurna. Selain membangun, Kementerian Pekerjaan Umum juga menambah luas tanam hingga rehabilitasi irigasi. Rehabilitasi jaringan irigasi ini dilakukan untuk pemerataan air bagi para petani dari hulu ke hilir, serta untuk menjamin ketersediaan air di saat musim tanam, termasuk ketika musim kemarau. Bendungan Jeragung yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang ini memiliki kapasitas tampung mencapai 90 juta meter kubik air dengan luas genangan muka air normal seluas 451 hektar are. Bendungan Jeragung tak hanya bangunan beton yang menampung air. Bendungan ini adalah simbol harapan tentang bagaimana air dikelola, pangan dijaga, dan masa depan diwariskan. Ketika bendungan ini selesai, bukan hanya petani saja yang merasakan manfaatnya, tapi juga seluruh masyarakat yang hidup dari air dan tanah yang subur. Bendungan Logung, satu dari sejumlah waduk yang dibangun pemerintah di wilayah Jawa Tengah. Dibangun sejak tahun 2014 dan mulai dioperasikan tahun 2019, Bendungan Logung membendung air dari dua sungai, Sungai Logung dan Sungai Gajah, yang merupakan bagian dari anak Sungai Juana. Dengan kapasitas tampung hingga 20 juta meter kubik air, bendungan ini menjadi penopang utama irigasi seluas lebih dari 5.000 hektar lahan di Kabupaten Kudus. Bendungan Logung menyuplai kebutuhan irigasi pada daerah irigasi Logung yang berada di Kecamatan Dawe. Air baku yang disuplai dari Bendungan Logung sebesar 200 liter per detik untuk Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan melayani lebih dari 100.000 jiwa. Bendungan Logung juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air baku di perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kudus, pengendalian banjir dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 0,50 MW. Ya, hari ini ketemu Pak Menteri lagi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat. Kemarin kita dari Jeragung, hari ini Pak Menteri meninjau Bendungan Logung yang ada di Kudus, Jawa Tengah gitu ya Pak ya. Nantinya Bendungan Jeragung akan jadi seperti ini juga ya Pak ya? Ya, akan jadi seperti ini. Jadi bisa lihat di sini kan ini sudah bendungan sudah beroperasi. Betul. Full. Nearly 6 tahun. 6 tahun dari tahun berarti 2019. Kita bangun dari mulai tahun 2014-an, kita selesai 2019. Oke. Kan perlu waktu tuh untuk ngisi airnya aja dengan full 20 juta kubik gitu, perlu waktu. 20 juta kubik. Nah, tapi hebatnya dia, walaupun cuma 20 juta kubik, tapi kan debit airnya bagus. Di sini ada 6 sungai. Harusnya ada 9, tapi karena hulunya sudah rusak, yang 3 jadi kering, ada sisa 6. Nah, 6 sungai ini, alhamdulillah bisa memberikan debit yang sangat bagus pada Bendungan Logung.
Dengan kapasitas seperti itu, berapa banyak sawah Pak? Atau seberapa jauh sawah yang kemudian bisa diairi? Kita 4.500 hektar, Kudus dan Pati. Kudus dan Pati wilayahnya? Sedikit lah, Pati sedikit banget. Ya. Hanya Pati itu mungkin sekitar hanya 60-an hektar lah, 50 sekian hektar gitu. Besar ada di Kudus. Oke. Dan hebatnya lagi, karena ini sudah 6 tahun ya beroperasi ya. Iya. Ini kan 3 tahun terakhir setelah kapasitasnya bendungan ini full 20 juta kubik air masuk, itu sudah bisa membuat para petani itu tersenyum karena bisa sudah 3 kali tanam. 3 kali tanam dalam 1 tahun, luar biasa. Padi. Kalau dulu kan padi paling Pulau Hijau, atau padi Pulau Hijau. Ya. Begitu ada bendungan ini, bendungan Lombok ini, mereka bisa 3 kali tanam. Baik, karena banyak sekali yang kemudian bergantung tentunya ya petani kita dengan adanya bendungan ini, kemudian juga manfaatnya luar biasa. Sebenarnya pengelolaan dan juga pemeliharaannya ini sesusah apa Pak Menteri? Sebenarnya kalau bendungan ini salah satu sumber yang sangat-sangat murah. Kecuali kalau kemudian kan dia sangat diletakkan di hilirnya suatu aliran sungai ya. Jadi selama kita bisa jaga tuh aliran sungainya tuh tetap mengalir dengan baik, selama di hulunya tuh tetap bisa dijaga semaksimalnya. Soalnya bendungan sini bisa merawat dirinya sendiri dengan baik dan benar. Jadi nggak perlu terlalu banyak perawatan yang macam-macam yang membutuhkan uang sangat besar. Kalau kita berbicara mengenai target ke depannya, sebenarnya berapa banyak bendungan yang akan dibangun dan perintah dari Pak Prabowo ini sebenarnya berapa angkanya untuk Indonesia ini punya bendungan-bendungan baru gitu ya? Kalau angka spesifik sih beliau sih belum menyampaikan berapanya, belum. Cuman yang beliau sampaikan, tolong difokuskan yang ada dulu saja, dimaksimalkan gitu ya. Sekali lagi itulah kayak presiden kita, beliau sudah punya sense apa sih masalahnya negara ini, urusan ketahanan pangan Bu ya, ketahanan pangan apa sih masalahnya, ya itulah beliau terbitkan Impres nomor 2 itu. Jadi kita wajib merehab, tapi sebelum merehab ya otomatis sekalian mendata. Sedikit mungkin Pak, saya juga ingin mengetahui mengenai motivasi Pak Menteri ya. Kan ini kan sudah hampir 1 tahun Pak Menteri menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Dari Jakarta sampai pada akhirnya turun ke pelosok-pelosok. Ini pesan apa sih Pak sebenarnya yang ingin disampaikan dengan kinerja-kinerja saat ini, terutama dalam hal pelayanan publik yang Bapak lakukan sekarang? Ya kalau dari saya sendiri sebagai Menteri Pekerjaan Umum, awal-awal pada saat dilantik ke Pak Prabowo mendapat arahan tentang bendungan dan irigasi, pikiran saya cuma satu ya, petani kan termasuk profesi yang hampir ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia kan. Betul. Kan minim sekali. Iya Pak. Nah itu kemudian begitu saya mendengar tidak hanya fokus di irigasi tapi juga bibit dipermudah, benih dipermudah, alat-alatnya dipermudah, menurut saya jadi ini sekali. Karena kalau kita fokus di situ, kehidupan petani meningkat, ya otomatis kan negara ini negara agraris. Kita bisa kembali untuk meraih sesuatu pendapat dengan sangat-sangat mudah. Di samping yang lain-lain pasti ada jalan, jembatan. Iya, tidak mudah tentunya ya Pak ya. Sangat-sangat tidak mudah, tapi ya harus dikerjakan. Betul. Karena memang itu tugas kita sebagai pemerintah kan memberikan layanan yang maksimal untuk masyarakatnya. Dari lapisan paling bawah sampai yang menengah ke atas. Menjangkau semua lapisan, apalagi Indonesia kan tidak kecil Pak. Ini komunikasi apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum kepada masyarakatnya? Salah satu contohnya tadi seperti yang Pak Menteri katakan ya, bahwa pekerjaan petani ini saja sudah banyak yang memandang sebelah mata gitu. Ya. Seperti apa komunikasinya Pak? Kebetulan saya dibekali perangkat yang sangat kuat. Ada hampir di tiap provinsi di Indonesia itu ada balai-balai. Kita punya tim sekitar 20.000 orang yang setiap saat sudah saya perintahkan untuk koordinasi tiap detiknya, sehingga setiap kebutuhan daerah apapun itu bisa langsung sampai ke pusat dan kita bisa bantu ikut menganggarkannya, sehingga jangan sampai kemudian Jakarta hanya fokus di Jawa tok, nggak boleh begitu. Karena semua daerah itu tetap harus kita perhatikan. Saya sangat-sangat terbantu dengan organisasi yang ada di PU sendiri. Komunikasi dengan para bupati, gubernur, wali kota itu hampir nggak ada masalah lah. Tiap saat kalau mereka nggak bisa kontak saya, bisa kontak kepala balai saya. Kepala balai saya kan di situ. Itu sih di tempat
di provinsi, di kabupaten, di kota. Air adalah sumber kehidupan. Ia mengalir di setiap denyut nadi peradaban, menjadi fondasi utama bagi pangan, energi, hingga kehidupan sehari-hari. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menekankan bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan air. Tanpa air, tak ada pertanian. Tanpa pertanian, tak ada pangan bagi ratusan juta rakyat Indonesia. Kalau air lancar udah, karena ada itu logong itu ya. Sebelum ada logong itu panen setahun 2 kali. Yang sekali itu Polowijo. Bisa MP3, kayak ini kan MP3 ini, terakhir nih, jadi setahun 3 kali. Manfaatnya banyak banget, yaitu untuk mengairi sawah-sawah itu yang kekeringan itu, yang dulunya tidak bisa ditanami padi, sekarang bisa. Yang dulunya hampa, nggak ada tandurannya, sekarang bisa ditanami. Untuk desa kami, alhamdulillah memang lokasinya memang paling selatan. Dari bendungan Logong itu sendiri kurang lebih sekitar hampir 3 kiloan, 3 kilo lebih. Untuk pengairannya alhamdulillah dari dulu yang kita tanam tidak maksimal sampai sekarang bisa sampai ke sekitar kurang lebih 400 hektar itu bisa tertanami semenjak adanya bendung Logong. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air menjadi prioritas untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. Pak Menteri, setelah bahas infrastruktur, kita ngobrol-ngobrol lebih santai ya Pak ya? Di belakang ini udah ada sawah-sawah, tadi saya juga lihat Pak Menteri sudah dialog juga dengan petani-petani kita. Hasil dari dialog dengan petani, kemudian melihat langsung persawahan kita seperti apa Pak Menteri? Senang kalau lihat petani itu bisa tersenyum, terus kemudian tingkat kehidupannya meningkat itu, ikut senang lah kita. Iya. Itu sih. Oke. Pak Prabowo pasti ikut tersenyum lah, karena memang itu kan utama beliau bagaimana agar petani nelayan itu bisa kehidupannya lebih baik lagi. Pak Menteri, kita sudah panjang lebar dari tadi bicara soal infrastruktur, begitu ya, bagaimana pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang Menteri Pekerjaan Umum. Tentunya masyarakat dan juga pemirsa ini penasaran, siapa sih sebenarnya Menteri Pekerjaan Umum kita gitu ya. Dari awal sebenarnya Pak, motivasi untuk kemudian terjun ke dunia pelayanan, spesifiknya di bidang pekerjaan umum begitu ya, ini apa sih Pak Menteri? Gak ada sih Mbak, motivasi kan menurut saya sih dari kecil lah kita biasa diajari melayani orang ya, karena kita kan orang Jawa ya. Kalau hari ini ya, karena saya pembantu Presiden, ya fokus utama saya membantu Pak Presiden. Kalau beliau sukses, insya Allah saya juga akan sukses gitu aja sih. Tapi ini kan Pak Menteri sudah hampir 1 tahun ya Pak ya, menjabat membantu Presiden Prabowo gitu. Boleh Pak, pahit manisnya seorang Menteri PU itu apa sih? Pahitnya nggak ada Pak, hanya ada manis, super manis Pak. Oh, banyak manisnya ya? Nggak ada. Banyak ibu-ibu baru berhubungan dengan DPR, berhubungan dengan teman-teman yang lain, berhubungan dengan petani, itu satu hal yang baru dari saya. Itu sih bilang banyak manisnya daripada pahitnya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Kalau bicara soal tantangan kalau begitu Pak. Sebenarnya target dalam 1 tahun ini yang menjadi tantangan terbesar Bapak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan tentunya loh untuk masyarakat banyak ini apa saja? Ya karena ini kan Sabang Sampai Merauke, bermacam-macam karakternya. Ya. Sebenarnya paling menjadi masalah utama kan data itu kita nggak pernah punya secara komprehensif gitu. Jadi collecting the correct data itu menjadi tugas yang sangat-sangat krusial dan tantangan terbesar bagi saya. Ya. Karena tanpa data yang tepat dan correct, agak susah kita bisa melangkah ke depan. Ketahanan pangan berawal dari air yang mengalir ke sawah.
Melalui sistem irigasi yang baik, Indonesia akan terus melangkah menuju kemandirian dan memastikan pangan tersedia juga kesejahteraan petani terjaga. Dengan dukungan infrastruktur yang kuat, pemerintah optimis swasembada pangan nasional pasti terwujud. Ini adalah pondasi menuju Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar bangsa yang mandiri dan berdaulat.